negara tetangga ketar-ketir, teman-teman. Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia Negara Malaysia ketar-ketir karena bahasa Indonesia bahasa ketiga Asia dan ketujuh di PBB. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi Nggak tahu kenapa ya Malaysia malang sekali lalu cari-cari masalah dengan Indonesia dan merasa iri. Guru besar Universiti Kebangsaan Malaysia menyadari perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jauh melampaui bahasa asalnya Melayu. Indonesia memilih berjalan Keren, sendiri Indonesia jaya selalu. dalam upaya Macan meningkatkan harkat Asia. dan martabat bahasa nasionalnya ke tingkat dunia. Langkah yang dilakukan Indonesia ini termasuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama bahasa Arab, Vietnam, China, maksudnya. Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Mandarin. Tekad Indonesia dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 PBB ini didasarkan atas beberapa keunggulan yang dimiliki. Pertama, karena jumlah penutur bahasa Indonesia terbilang cukup banyak. Adapun di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga, setelah bahasa Keren, Jepang dan peringkat Mandarin. ketiga. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam, dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di negara luar Indonesia. Wow, Melihat betapa populernya Keren. bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang semoga besar untuk Indonesia menjadi makin bahasa maju. internasional. Yang dulu diecek-ecek, dielek-elek ya kan, karena negara tidak maju dan lain-lain. Indonesia Dalam hal negara ini, paling sabar. Indonesia menjadi bahasa Dari internasional waktu akan ke waktu dilakukan secara bertahap dan berbenah. sistematis. Untuk menjadi bahasa internasional, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pertama, penuturnya harus banyak, dan bahasa Indonesia telah memenuhi syarat tersebut. Keren. Kedua, bahasanya mudah dipelajari dan bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipelajari. Ketiga, bahasa tersebut tidak hanya digunakan di satu negara saja. Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat Best diperoleh Indonesia. Indonesia. Selain itu, juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia. Ya, orang di Indonesia dunia kan merantau internasional. kemana-mana ya. Secara tidak langsung Maka dari pasti itu, Indonesia harus bisa mereka memanfaatkan juga potensi bahasa Indonesia memakai bahasa menjadi Indonesia bahasa internasional dengan saat baik. liburan ataupun libur di jam Untuk kerja. itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia Makin jaya makin guna sukses memperlihatkan bahasa Indonesia. Indonesia sebagai jati diri bangsa.